guys, seperti biasa balik lagi sama gue Ijam di Kepo Nonton. Semoga kalian yang tetap setia nonton di sini selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta dilancarkan urusan-urusannya. Oke, kali ini gue mau bahas sebuah film yang bercerita tentang seorang wanita karir yang terjebak di dalam sebuah lift bersama seorang pria asing. Nah, kok bisa sih? Dan gimana cara mereka buat bertahan hidup di sana? Film berjudul Into the Dark Dawn ini bakal bikin kita penasaran nih sama endingnya kayak gimana. Bisakah mereka keluar atau malah membusuk di sana? Oke, sebelum gue bahas alur ceritanya, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe, like, komen, dan share agar kita makin semangat bikin videonya. Kalau udah makasih dan langsung aja deh kita bahas film berjudul Into the Dark Dawn. Cikidot. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Jennifer yang sedang kerja lembur sendirian di kantornya. Setelah selesai, ia tidak berniat untuk langsung pulang, melainkan dia memesan tiket pesawat dan akan langsung terbang ke New York untuk menemui sang mantan kekasihnya malam itu juga. Diceritakan dia akan berencana merayakan hari Valentine bersamanya dan berharap bisa CLBK lagi dengan mantannya itu. Kemudian ia pun segera bergegas pergi menaiki lift. Secara bersamaan, seorang pria bernama Guy sedang rusuh paciweh bergegas menuju sebuah lift dari lantai 42. Setelah itu, ia lalu amprok dengan Jen di sebuah lift yang sama. Diceritakan semua pegawai kantor termasuk penjaga sudah pulang lebih awal karena akan mempersiapkan hari libur Valentine. Jadi hanya mereka berdua lah orang terakhir yang berada di kantor itu. Di dalam lift, si Guy ini so akrab sama si Jennifer. Ia berusaha mencairkan suasana. Namun si Jen yang memang tak mengenal pria di sampingnya itu, dia hanya menjawab cuek dan seadanya saja. Sampai tiba-tiba lift seketika berhenti sebelum sampai tujuan. Anehnya, meskipun lampu menyala, namun tombol-tombol lift ini tak berfungsi saat ditekan, bahkan tombol darurat sekalipun. Hal ini membuat Jen panik dan murang-maring kesal karena tentunya ia bakal ketinggalan pesawat kalau nggak bisa keluar dari lift itu secepatnya. Mereka pun berusaha melakukan segala cara untuk keluar dari sana. Meskipun mereka melambai-lambaikan tangan ke arah CCTV, namun karena nggak ada yang bertugas, hal itu pun sia-sia saja. Lebih parahnya, mereka nggak bisa menghubungi siapapun karena nggak ada sinyal. Hal itu karena lift sudah berada di posisi lantai 4 di bawah tanah. Tak lama kemudian, terpikirkanlah sebuah ide untuk membuka atap lift. Guy lalu menyuruh Jen untuk naik ke atas pundaknya, namun sayangnya atap lift juga nggak bisa terbuka. 1 jam berlalu, Jen udah pasrah menerima kenyataan bahwa dirinya ketinggalan pesawat dan gak bisa ketemu sama mantannya. Karena sudah cukup lama terjebak berduaan di sana, mereka pun akhirnya menjadi akrab dan saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Guy, really nice to meet you, Jennifer. I'm sorry. Setelah cukup lama, Jen kebelat pipis, namun karena malu ia berusaha menahannya. Sementara itu, Guy menyarankan untuk memanfaatkan botol air yang kosong agar dia bisa pipis. Dan akhirnya si Jen dengan terpaksa harus pipis ke dalam botol untuk menampung air pipisnya itu. Mereka juga bertahan hidup dengan persediaan seadanya. Karena Guy membawa anggur merah, akhirnya mereka pun minum dan berbagi bersama. Berjam-jam berlalu, mereka semakin gabut dan untuk mengisi kegabutannya mereka bermain sebuah game. Mereka juga menggambar dan menunjukkan gambarnya satu sama lain. Selain itu, mereka menceritakan kisah kasih masa lalu mereka yang paling mengesankan tentang percintaan mereka. Dan tentunya mereka merekamnya untuk kenang-kenangan. Namun tak lama kemudian, setelah mereka curhat-curhatan, keduanya mulai memiliki ketertarikan satu sama lain. Terutama si Guy yang udah gak tahan dan mengatakan keinginannya untuk bermantap-mantap dengan Jen. Dan akhirnya keduanya pun sudah bisa ditebak lah ya. Setelah beberapa lama bermantap ria, Guy menyatakan isi hatinya kalau ia udah jatuh cinta sama Jen. Namun si Jen di sini langsung tersadar kalau ini bukanlah cinta tapi nafsu belaka. Ia bilang kalau dirinya akan tetap menemui sang mantan setelah keluar dari lift itu. Dan Jen sadar kalau hatinya tetap buat si mas mantan meskipun mantannya udah nyakitin dia. Mendengar hal itu, si Guy marah dan gak terima. Setelah apa yang telah terlewati selama berjam-jam dengan wanita idamannya, namun ia tak mendapatkan hatinya. Di sini si Guy pun juga menunjukkan jati dirinya.
ia berkata bahwa sebenarnya namanya bukan Guy. Ia adalah John. Ia juga mengaku kalau dia adalah satpam yang kerja di kantor itu dan semua tragedi ini adalah rencana konyolnya. Hal ini dia lakuin karena dia udah mengawasi Jen sejak lama dan jatuh hati padanya. Mendengar bacotan si John, tentunya si Jen marah dan ngerasa udah dibobodo. Guy kemudian mengeluarkan kunci untuk membuka lift. Betapa kagetnya Jennifer saat itu dan berjanji akan melaporkan si John ke Kapolsek karena udah nyulik dia. Akhirnya Jen pun menyerang John dan tak sengaja mematahkan kunci lift yang menempel saat sedang berduel dengan John. Dan hal itu membuat lift mati dan sekarang mereka benar-benar nggak bisa keluar dari sana. Jen yang semakin gedeg sama si John ini, lalu Jen memukul si John sampai pingsan. Tapi saat si Jen mendekati John, kepalanya Jen dijedotin ke lantai sama si John dan Jen pun juga seketika tak sadarkan diri. Beberapa lama kemudian, Jen akhirnya sadar. Saat sadar, ia mendapati John yang lagi di pojokan. Jen pun semakin ketakutan ketika Guy dengan penuh emosi membuka kado dan mengenakan kemeja untuk mantannya itu. Ia juga membuka kado yang dibawanya, yakni berupa cerutu untuk Jen. Kemudian John yang lagi murang-mareng itu sengaja memecahkan lampu lift dan ia sadar bahwa plafon lift bisa dijadikan jalan keluar. Lantas saat itu si Jen langsung berpura-pura baik agar dia bisa keluar dari sana. Awalnya sih si John ragu, namun karena mulut manisnya Jen, akhirnya John membantu Jen untuk keluar dari sana. Saat Jen berhasil keluar dari lift, ia pun langsung mengacungkan jari tengahnya karena ternyata Jen mau ngeprank si John balik. Sementara itu John pun dengan marah tak kehabisan cara, ia juga bisa keluar dari lift dan mengejar Jen yang sedang berusaha menggapai pintu darurat. Di detik-detik terakhir saat si Jen udah nemu jalan keluar, John langsung ngacok menangkap Jen sehingga keduanya terjatuh kembali ke bawah dan terkapar pingsan. Beberapa saat kemudian Jen sadar dan dia langsung melakukan sesuatu untuk meminta pertolongan. Saat itu si John juga tersadar. Tanpa basa-basi, Jen langsung meringkus John untuk mencegah ia akan macam-macam pada dirinya. Dan tak hanya itu, karena udah terlanjur gedeg sama si John, gak disangka si Jen jadi tukang sunat dadakan dan akhirnya menyunat si John hingga lemah tak berdaya. Jen juga merekam si John dan menyuruhnya untuk membuat video klarifikasi sebagai bukti ke kantor polisi nanti. Di sisi lain, temannya John bernama Eddie tiba-tiba datang ke kantor bersama pacarnya. Ia mau ngecek keadaan kantor. Namun saat itu Eddie tak menemukan siapapun di kantor dan karena merasa khawatir, ia mengecek seluruh ruangan. Dan saat mengecek CCTV, ia melihat John seorang wanita terjebak di lift yang rusak. Saat itu si Eddie langsung lompat untuk menolong si John. Saat sampai di lantai yang dituju, ia menemukan Jen terjebak minta tolong. Eddie pun naik ke lift dan menemukan John. Namun saat Eddie sudah memberikan kuncinya ke John, si John dengan tega menyalakan lift dan memotong tubuh Eddie jadi 2 hingga tewas. Sungguh teman yang bangsat. Setelah itu John memukul pingsan Jen. Kemudian adegan beralih pada John yang sudah membersihkan diri. Ia juga menghilangkan segala jejak dan bukti termasuk menghapus rekaman CCTV di semua ruangan. Namun saat pacar Eddie ini menghampirinya dan menanyakan keberadaan Eddie, si John menjawab tidak tahu dengan ekspresi wajah yang aneh dan menakutkan. Akhirnya pacarnya Eddie pun pergi. Namun tiba-tiba ia dibunuh oleh si John dan mayatnya dilemparkan ke lift tempat mayat Eddie juga ada di sana. John pun pergi meninggalkan kantor dan tak lupa membawa tubuh Jen. Scene beralih pada John yang sedang meratapi perbuatannya di jalan gang dekat bak sampah. Ia berniat menghilangkan segala bukti agar dirinya tidak dipenjara. Namun tiba-tiba saja Jen yang sudah sadar menyerang John dari belakang hingga si John oleng. Saat itu Jen melarikan diri dengan mobil si John, namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia belum puas karena si John belum mendapatkan hukuman yang setimpal. Lantas si Jen pun menabrak mundur si John hingga ia terjungkir ke bak sampah. Setelah itu Jen pun menyalakan cerutu milik si John dan dengan gayanya yang kece,
Ia melemparkan cerutu itu ke bak sampah dan membuat si John terbakar. Tamat. Sungguh ending yang tak terduga. Akhirnya si Jane bisa bebas dan mungkin setelah ini dia bakal ngelanjutin niatnya buat menemui sang mantan. Ya meskipun si mas mantan udah gak mau sama si Jane, tapi semoga aja ya perjuangan si Jane ini buat balikan sama mantannya gak sia-sia. Oke guys, itu dia ulasan film Into the Dark Dawn. So, terima kasih buat kalian yang selalu nonton di channel ini. Gue Ijem pamit dan jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye-bye.